Saudara, kita masih membahas walaupun memang proses pemilu untuk Pilpres dan juga Pileg ini masih terus berjalan, tapi yang kemudian partai politik tengah membidik soal Pilkada. Yang kemudian menjadi fokus adalah epicentrum politik adalah bagaimana Pilkada DKI Jakarta. Kita akan masih membahasnya bersama, kalau dari Partai Golkar ada Bung Doli, dan kemudian dari Partai Nasdem sudah ada Pak Hermawi Taslim, di studio juga ada Mas Adi Prayitno. Menyambung perbincangan kita tadi Bung Doli. Bung Doli, ini kalau kata Mas Adi, kalau Kang Emil, RK ini kalau mau aman ya di Jabar karena sudah berpengalaman gitu ya, sudah ibaratnya ya sudah playgroundnya lah begitu ya. Nah kalau untuk di DKI 1 itu bagaikan semak belukar. Respon Anda Bung Doli? Iya, memang kalau mau Golkar menang mudah di satu daerah, misalnya udah jelas di Jawa Barat, ya kita akan mendukung mencalonkan Ridwan Kamil di Jawa Barat. Tetapi juga kami punya ya obsesi ya, karena selama ini kan kami di DKI ini belum menunjukkan sebuah kekuatan yang kompetitif gitu dalam pilkada. Ya, beberapa kali kami ikut, nah tentu kami juga punya obsesi tersendiri di DKI Jakarta untuk juga ikut menjadi kontestan yang lebih kompetitif gitu. Nah makanya kemudian kami mempersiapkan jauh-jauh hari dan muncullah dua nama ini gitu loh. Nama yang mungkin kalau Ridwan Kamil sudah dikenal cukup luas, bukan hanya di Jawa Barat, bukan hanya di DKI Jakarta, tetapi juga di seluruh Indonesia bahkan mungkin ya. Nah oleh karena itu yang kedua, mereka adalah orang-orang yang juga punya pengalaman, punya prestasi di tempatnya masing-masing. Jadi saudara Ridwan Kamil tadi tingkat kepuasan di Jawa Barat juga cukup baik sampai sekarang ini. Saudara Zaki juga selama mungkin di Kabupaten Tangerang juga dinilai cukup bagus prestasinya, pernah juga jadi anggota DPR. Jadi mereka secara kapasitas juga sudah kami anggap mumpuni untuk memahami situasi Jakarta dan kemudian memimpin Jakarta untuk menyelesaikan berbagai persoalan dan kemudian memajukan baik lagi buat DKI Jakarta. Oke, kalau Bung Doli mengatakan Golkar bisa dikatakan obsesi begitulah ya, kalau apalagi DKI 1 begitu. Nah kalau Pak Taslim sendiri, apakah kemudian lebih realistiskah membuka peluang untuk koalisi dari nama Partai Nasdem? Mungkin ada tadi Anda sebut ada 3 nama, dan figur seperti apa yang kemudian menjadi pertimbangan oke, kita mengusung atau mendukung salah satu partai politik untuk berkoalisi juga. Seperti apa pertimbangannya nanti? Ya, jadi kalau koalisi menurut saya dengan konfigurasi perolehan suara di DKI, semua partai pasti koalisi, tidak ada yang bisa sendiri. Diperkirakan kursi terbesar dan akan jadi ketua DPRD itu sementara ini ya, berdasarkan suara yang masuk itu 17 PKS. PKS saja yang akan menjadi ketua DPRD harus koalisi. Jadi koalisi itu sebuah keniscayaan. Nah, tapi terlalu pagi untuk kita lebih maju dari pernyataan itu. Makanya kami mengatakan kami mulai dengan koalisi 01. Minggu depan sudah ada pembicaraan antar 3 pimpinan 01 tingkat DKI. Kemudian komunikasi jalan terus. Kita lihat saja nanti bagaimana endingnya. Tapi dan 3 calon yang kami sebut tadi juga belum secara tegas menyatakan kesediaannya. Kemarin saya bicara dengan Wibi bilang mau konsentrasi dulu menjalani periode kedua di DPRD. Kalau Sahroni kan orangnya kan dari dulu seperti itu, dia rileks menanggapi balihonya di mana-mana, bahkan aku mimpi jadi presiden dipasang di mana-mana. Jadi tapi saya senang ya dialog yang terjadi antara Sahroni dengan RK di medsos itu kan menunjukkan politik yang lebih dewasa, lebih matang, lebih cair, dan seharusnya politik seperti itu. Komunikasi dengan rileks, dan itu melibatkan banyak sekali netizen. Lepas dari siapa mendukung siapa, tapi suasana ini harus terus kita pertahankan
sebagai bagian dari tradisi politik baru. Kalau koalisi sama Golkar gimana nih? Kan tadi Pak Taslim udah bilang komunikasi RK sama Bang Saroni aja udah cair nih. Iya, kita malah di pilkada kemarin itu banyak sekali kita koalisi dengan Golkar, memenangkan banyak pilkada di Golkar. Kita dengan siapa saja, tapi nanti tergantung chemistry yang kita mau bangun. Kalau Anda tahu ya, banyak sekali tokoh Golkar, ex-tokoh Golkar di Partai Nasdem, dan bagi kita biasa saja. Kita tidak ada halangan untuk berkoalisi dengan siapapun dalam event-event tertentu, sepanjang semua bertingkat baik bagi kepentingan bangsa dan negara. Saya kira semua mungkin, tetapi memang terlalu pagi untuk kita bicara lebih lanjut. Kita sedang menunggu hitung-hitungan suara. Saya ulangi, kalau sampai hari ini, kalau nanti tidak ada perubahan, PKS itu akan mendapat 17, PKB 10 sama-sama Bung Doli, Nasdem 10, PKB 9. Jadi kalau kami melanjutkan koalisi Pilpres itu bisa, tetapi yang lain juga tetap terbuka kan. Ini kita terus bernegosiasi dengan kawan-kawan. Gimana nih Bung Doli? Ya, kalau Partai Golkar sebenarnya ya partai terbuka ya. Dalam setiap event politik kami membuka diri untuk membangun kerjasama politik dengan siapa saja ya. Nah, termasuk di pilkada. Tadi juga Pak Taslim mengatakan dalam pilkada-pilkada sebelumnya kan pembangunan koalisi itu memang sangat cair ya. Kadang-kadang jauh berbeda dengan bangunan koalisi di Pileg dan di Pilpres gitu. Jadi karena itu akan melihat situasi di daerah masing-masing gitu. Dan ini kita semua partai politik sudah punya pengalaman, bisa berbeda di Pilpres, juga bisa berbeda di pilkada gitu. Nah, tapi menariknya kan di tahun 2024 ini antara Pilpres dengan pilkada itu kan berdekatan. Jadi artinya koalisi atau kerjasama yang dibangun oleh antar partai politik di Pilpres ini kan masih hangat-hangatnya menjelang pilkada. Jadi wajar saja saya kira pembicaraan yang paling dekat itu pasti dengan koalisi di Pilpresnya. Gitu. Sama juga dengan kami, waktu kami membangun koalisi juga dengan Koalisi Indonesia Maju sudah juga termasuk membicarakan pilkada sebetulnya. Jadi mungkin start pembicaraan itu di koalisi yang sudah terbangun di masing-masing Pilpres. Tapi sekali lagi yang namanya politik, kerjasama antar partai politik itu sangat cair, sangat terbuka, termasuk Partai Golkar sangat dimungkinkan juga berbicara sama dengan tadi yang disampaikan oleh Pak Taslim. Tentu kami juga ada pembicaraan awal dulu dengan teman-teman di koalisi Indonesia dalam pilkada. Mas Adi, Anda melihatnya gimana kalau dari perbincangan ini? Kalau kita lihat kan komunikasi antara RK dan juga Bang Saroni ini kalau di media sosial cair sekali. Peluang mereka berdua gimana? Walaupun memang diutamakan koalisi di Pilpres dulu nih, tapi kan tidak menutup kemungkinan juga bisa-bisa bersatu. Ya, politik kita ini kan sebenarnya politik last minus, politik yang seringkali di tikungan akhir penentu dari segala-galanya. Betul. Di Pilpres apalagi, siapa yang bisa membayangkan bahwa Gibran bisa maju dan bersandingan dengan Prabowo Subianto. Di Pilkada pun juga begitu, tergantung bagaimana komposisi, kecocokan, dan chemistry yang sama antar partai ini yang dibangun. Kalaupun toh per hari ini misalnya kita melihat ceng-cengan yang kompetitif antara RK dan Sahroni misalnya, ini kan seakan-akan membuka front bahwa keduanya tidak akan bersatu. Karena bagi Pak Sahroni kalau RK gampang lah kecuali anak presiden katanya. Itu kan pernyataan-pernyataan yang cukup satir bahwa yang menganggap persaingan di Jakarta ini ya cukup terbuka. Sekalipun publik juga tahu bahwa RK ini punya nama besar, kalibernya sudah tokoh nasional dan bukan hanya di Jakarta dan Jawa Barat, tapi di tempat-tempat lain juga populer ya. Tapi bagi Sahroni ini Jakarta, ini adalah rimba belukar yang saya kira memang sangat memungkinkan siapapun yang bertanding dan tak diunggulkan di awal itu bisa memenangkan pertarungan secara politik. Bagi saya adalah apakah berpasangan atau tidak Golkar dan Nasdem, apakah akan saling berhadap-hadapan. Ini tentu sangat tergantung bagaimana keputusan elit nanti di ujung sebenarnya, terutama di keputusan DPP. Bahkan di internal partai sekalipun, per hari ini kan kita tidak bisa membaca secara hitam putih. Kalau bicara Jakarta, apakah Ridwan Kamil ataukah Pak
Zaki Iskandar. Nama dua besar yang menurut saya sama-sama cocok. Per hari ini pun juga kita tidak pernah bisa simpulkan hitam putih. Di antara tiga nama di Nasdem ini siapa yang kemudian akan diputuskan, Wibi, Oki, ataukah Syahroni? Ataupun misalnya di PKS, kita juga tidak tahu, jangan-jangan PKS mengusulkan nama lain. Nah, itu dia. Selain Mardhani Alisera, selain nama Zulkifli Mansah, jangan-jangan ada Anies Baswedan di situ. Nah, itu ataupun peluangnya PDIP. gimana? Kan orang tidak bisa berhitung hitam dan putih, ataupun PDIP. Jangan-jangan Ahok juga mau coba dimajukan kembali. Ada Pak Jarod, ada Bu Risma. Dua nama lain yang seringkali dikaitkan dengan Jakarta. Inilah yang saya kira bahwa ada skala prioritas yang sepertinya untuk dicoba oleh partai-partai ini menyasar pilkada-pilkada yang menurut mereka ini punya gengsi, punya talent untuk naik kepada level yang jenjang pada yang lebih bagus gitu ya. Seperti yang disampaikan oleh Bang Doli, kalau bicara Jakarta seakan-akan memang Golkar selama ini ketinggalan kereta, selalu kehilangan momentum. Maka muncul nama besar seperti Ridwan Kamil. Oleh karena itu, bagi saya saat ini adalah ajang konsolidasi, ajang sosialisasi, nama-nama yang disorongkan di daerah tertentu seperti Jakarta ini, dia punya daya serap yang bagus nggak di level masyarakat. Kalau dia bagus, penerimaannya juga bagus, bukan tidak mungkin dialah yang kemudian akan dipasangkan. Termasuk misalnya soal pasangan-pasangan potensial yang bisa meningkatkan elektabilitas dan mengamankan tingkat kemenangan. Ini yang kemudian jadi. Kalau dalam simulasi internal Golkar dan Nasdem, kalau berpasangan RK dan Syahroni menang, bukan tak mungkin. Pembicaraannya bukan antar teman koalisi di Pilpres saat ini, tapi akan melebar kemana-mana. Oleh karena itu bagi Nasdem saat ini mungkin lagi mesra-mesranya dengan dua partai lain, Ya, PKB dan PKS. Tapi siapa yang bisa menjamin? Kalau PKS ngotot nomor satu, yang diusung juga punya nama besar, ya mungkin Nasdem mencoba peruntungan mencari seiman dan sepolitik di partai yang lain. Siapa tahu ada Golkar di situ yang menjadi partai yang selalu ahlan wa sahlan kepada partai lain untuk selalu berkoalisi. Jadi bagi saya memang ini soal bagaimana menjaring soal potensi maju di Pilkada Jakarta salah satunya, dan mencoba untuk menyorongkan kader terbaik mereka maju dan menang, itu kuncinya. Oke, Mas. Oke, Pak Taslim, Anda sudah senyum-senyum, sepertinya mau merespon dari pernyataan dari Mas Adi. Pak Taslim. Ya, jadi apa yang dikatakan Adi itu ya mungkin saja seperti tadi kata Doli, sangat tergantung kepada dinamika ke depan. Tapi satu hal yang pasti, tidak ada satu partai yang bisa maju sendiri di DKI. Betul. Itu pasti. Dia harus berkoalisi. Nah, koalisi dengan siapa sangat tergantung kepada hitung-hitungan menang tadi. Seperti kata Adi. Jadi saya sependapat, dan biar ini bergulir terus, tapi yang paling penting adalah Syahroni dan RK sudah mengawali komunikasi dengan sangat cair. Kalau politik kita ke depan berwajah seperti itu kan lebih sejuk daripada marah-marah, pukul-pukul meja gitu-gitu loh. Nah, saya mengapresiasi mereka berdua, cara mereka berdua berkomunikasi. Ke depan seperti apa ya kita lihat saja. Oke, ke depan seperti apa kita lihat saja. Bung Doli. Bung Doli? Ya. Bung Doli? Ya, saya kira pilkada berikut ini yang, halo ya? Ya, silakan. Halo. Bung Doli. Ya, saya kira kita semua dalam menghadapi pilkada ini kan pilkada yang baru pertama kali serentak secara nasional, 514 kabupaten kota dan 37 provinsi di luar Yogyakarta ya. Jadi dinamikanya sangat tinggi gitu, apalagi kita baru menyelesaikan Pileg dan Pilpres yang juga dinamikanya sampai sekarang belum selesai gitu ya. Nah, oleh karena itu memang dibutuhkan statement-statement perilaku yang menyejukkan gitu. Saya sependapat dengan Bang Taslim bahwa ya harusnya di dalam menghadapi kompetisi ini kita menanggapinya ya santai aja, sambil bercanda, joke gitu yang seperti yang dilakukan oleh RK dan Syahroni ini. Jadi supaya memang ketegangan itu tidak meluas kepada saling serang, ada hate speech, hoax, black campaign dan segala macam. Itu yang kita hindari karena ini tahunnya padat sekali ya, tahun politik yang sangat padat sekali, yang kita harus sama-sama memahami bahwa keharmonisan masyarakat dengan dihadapkan dengan agenda yang padat ini harus tetap terjaga. Jangan sampai
terbelah lagi, jangan sampai terjadi polarisasi lagi di masyarakat. Ini yang harus kita hindari. Jadi, nah untuk DKI saya kira memang ini juga akan menjadi barometer ya. Kalau misalnya DKI ini berjalan, karena memang tadi seperti dikatakan Saudara Adi, ini kan epicentrum ya. Jadi kalau dinamikanya di DKI ini kita mulai dengan baik, mudah-mudahan di daerah lain juga ikut berjalan dengan baik. Gitu. Oke. Nah, kalau kita melihat ya kan ada juga tidak hanya Pilkada DKI begitu ya, Bung Doli, Pak Taslim, bahkan nama Emil Dardak saja sowan begitu ke Gibran Rakabuming Raka. Sebegitu pentingkah kemudian restu juga harus dikantongi begitu, Mas Adi? Anda melihatnya? Ya, saya kira ini kan bagian membangun jejaring dan networking politik ya, termasuk soal endorsement yang tentu saja akan coba dimainkan oleh setiap kandidat. Emil dan Gibran tentu punya kedekatan yang agak spesial, konteksnya Pilpres. Karena Emil ini kan ditunjuk sebagai jubirnya Gibran ya. Tapi dalam konteks itu kan publik juga mengaitkan bahwa ya pertemuan Emil dengan sejumlah elit termasuk Gibran ini kan sebagai upaya untuk mendapatkan dukungan politik untuk maju kembali di Jawa Timur misalnya. Apakah Emil akan terus berpasangan sebagai pendampingnya Hovifah atau akan menjadi rival, itu hal lain. Tapi yang jelas orang seperti Emil Dardak pastinya punya keinginan untuk bisa maju naik level, bukan lagi wakil tapi dia adalah calon gubernur di Jawa Timur. Anda melihat peluangnya? Ya sangat mungkin, apalagi misalnya Emil ini adalah ketua DPD Demokrat di Jawa Timur yang pastinya akan mendapatkan expose yang lebih prioritas ya untuk bisa maju sebagai orang yang dipersiapkan sebagai Jatim 1. Artinya apa? Emil sudah berpengalaman sebagai wakil gubernur berpasangan dengan Hovifah, bukan tidak mungkin Partai Demokrat akan menugaskan Emil untuk mencari partner, untuk mencari kesempatan untuk bisa berhadapan-hadapan dengan Bu Hovifah. Karena tentu tidak mungkin Emil Dardak ini hanya mengincar posisi yang sama untuk yang kedua kalinya di 2024 ini. Hal-hal inilah yang sangat mungkin. Apalagi pada saat yang bersamaan kita tahu Demokrat ini sangat mungkin menjadi bagian dari koalisinya Prabowo Gibran nanti setelah pelantikan gitu. Yang semakin membuat posisi Partai Demokrat mungkin mendapatkan kesempatan, mendapatkan support dan juga kekuatan secara moral dan politik. Jadi ini yang menurut saya bagaimana partai-partai ini kan sedang menurunkan kader-kader terbaik mereka untuk bekerja dan sosialisasi dan nantinya akan diputuskan maju sebagai calon gubernur 1 ataukah calon wakil gubernur yang kemudian akan dipertandingkan di berbagai daerah termasuk di Jawa Tengah. Kader Bang Doli sudah mulai muncul. Misalnya Bupati Kendal Pak Diko gitu sudah mulai dimunculkan. Kemudian di Banten ada nama Bu Airin gitu ya. Dan seterusnya dan seterusnya. Ini menurut saya menarik memang karena kalau kita membaca secara kecenderungan rata-rata secara umum, salah satunya Golkar, biasanya yang dipersiapkan untuk maju di Pilkada adalah mereka yang saat ini bertanding di Pileg. Misalnya Bu Airin maju dulu tuh anggota Dewan, Zaki maju dulu anggota Dewan. Ada step by stepnya. Ada step by stepnya. Ini semacam uji materi soal kekuatan politik mereka di daerahnya masing-masing. Pak Zaki yang orang Kabupaten Tangerang majunya di Jakarta. Di Jakarta yaitu Jakarta 3 kalau tidak salah. Jakarta Barat dan kemudian Jakarta Utara. Ini kan uji materi. Pak Zaki kalau maju Jakarta tes dulu. Diterima apa enggak? Terpilih atau tidak? Rasa-rasanya ini yang sedang dicoba oleh semua partai. Bahwa dia melakukan kerja politik nanti akan diputuskan Anda maju atau tidak. Anda elektabilitasnya oke atau tidak, itu urusan partai. Kerja dulu, bagus dulu, diterima oleh rakyat. Baru kemudian tiket itu akan diberikan. Termasuk di kubunya Bang Hermawi Taslim. Pak Saroni suaranya kuat dan ini mungkin akan menjadi prioritas dibandingkan dengan nama lain, dibandingkan dengan Wibi dan dibandingkan dengan Bu Oki misalnya. Kalau kita tadi mengutip kerja politik dulu saja lah ya nama-nama populer-populer ini. Nah kalau di Pilpres endorsement saja bisa berpengaruh cukup signifikan lah ya. Nah kalau Mas Adi melihat di Pilkada ini pengaruh endorsement juga bisa berpengaruh yang cukup signifikan nggak? Bagi saya konsentrasinya terpecah ya, 540 sekian lah itu pilkada 514. Ya, 514 sekian pilkada secara serentak nasional. Jadi kalaupun toh ada endorsement presiden dan wakil presiden, saya rasa tidak terlampau ngefek. Ngefek iya hanya di wilayah tertentu tapi tidak di tempat yang lain. Misalnya ada endorsement di Gibran mungkin hanya kuat di Solo dan di Jawa Tengah. Di tempat lain belum tentu. Jangan coba-coba misalnya di Sumbar ataupun misalnya di Jawa Timur khususnya di Madura belum tentu itu kena barang. Yang ingin saya katakan adalah ada segmentase di mana endorsement seorang elit kunci seperti presiden,
kemudian wakil presiden termasuk menteri, itu dia bekerja, pengaruh-pengaruh politiknya. Tapi pada saat yang bersamaan pengaruhnya tidak kuat secara signifikan. Oleh karena itu kekuatan anatomi politik persoalan pilkada itu murni soal kerja-kerja politik yang dilakukan oleh sang calon dan partai. Ini yang saya kira memang bisa mengunci begitu banyak kemenangan di pilkada. Bukan karena dia mendapatkan endorsement politik dari presiden dan wakil presiden, tapi adalah bagaimana ketajaman kerja-kerja politik yang itu bisa dimenangkan oleh sang kontestan. Misalnya Pak Ahok, orang gimana? Petahana, disokong oleh partai besar, dekat dengan Pak Jokowi, kalah di Jakarta. Jadi itu yang saya kira bahwa kerja-kerja politik personal calonlah plus mesin partai dan mesin pemenangan itu adalah kunci segala-galanya untuk memenangkan pertarungan. Ada bahwa faedah endorsement dari presiden dan wakil presiden, tapi juga tidak bisa dimaksimalkan karena endorsementnya ini akan terdistribusi ke banyak tempat. Oke, jadi kalau untuk endorsement ini untuk di pilkada tidak terlalu berpengaruh secara signifikan ya kalau Anda melihat ya Mas Adi ya, kerja politik. Nah termasuk juga cek ombak ini harus penting juga dilakukan. Ya ada lah, tapi nggak terlampau signifikan dan tidak bisa mengunci. Karena orang memilih datang ke TPS yang dilihat itu adalah calonnya, bukan siapa yang tukang endorse-nya. Oke. Kecuali bantuan kerja-kerja politik, kecuali bantuan kerja-kerja logistik itu beda hal. Memaksimalkan instrumen politik kekuasaan, memaksimalkan mesin politik yang ada, dukung salah satu calon itu jauh lebih efektif ketimbang foto bareng aja. Oke, kita akan lihat bagaimana kerja-kerja politik dari memang tokoh-tokoh yang sudah ditugaskan. Dari Golkar sudah ada 2 nama, kemudian kalau dari Partai Nasdem ada 3 nama. Sayang sekali tadi kita sebenarnya mengundang dari PDI Perjuangan, tapi sampai saat ini belum ada jawaban. Mungkin di lain waktu kita bisa bergabung dengan PDI Perjuangan untuk membahas soal pilkada ini, bagaimana partai politik mulai membidik gelanggang pilkada. Terima kasih Bung Doli Kurnia dari Partai Golkar, kemudian ada Pak Hermawi Taslim dari Partai Nasdem, dan juga Mas Adi Prayitno telah bergabung bersama kami untuk perspektifnya. Terima kasih Bapak-Bapak, sehat selalu, Assalamualaikum, selamat pagi. Salam. Saudara